Halo, perkenalkan, nama saya Angel Tarigan dari kelas 12 APL 4. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai BTM atau bahan tambahan makanan. Pertama, kita mulai dengan definisi BTM. Apa sih BTM itu? Jadi, BTM atau bahan tambahan makanan merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pengental, pengawet, penyedap rasa, dan pewarna. Bahan tambahan makanan juga memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Anti-buih. Anti-buih atau anti-foaming agent adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih. 2. Anti-kempal. Anti-kempal atau anti-shaken agent adalah bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam serbuk atau granul untuk mencegah mengempalnya produk pangan sehingga mudah dikemas, ditransport, dan dikonsumsi. 3. Antioksidan. Antioksidan atau antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain, sehingga antioksidan sebagai bahan aditif makanan adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. 4. Bahan pengarbonasi. Bahan pengarbonasi atau carbonation agent adalah bahan tambahan pangan untuk membentuk karbonasi di dalam pangan. 5. Garam pengemulsi. Garam pengemulsi atau emulsifying salt adalah bahan tambahan pangan untuk mendispersikan protein dalam keju sehingga mencegah pemisahan lemak. 6. Gas untuk pengemasan. Gas untuk kemasan atau packing gas adalah bahan tambahan pangan berupa gas yang dimasukkan ke dalam kemasan pangan sebelum, saat, maupun setelah kemasan diisi dengan pangan untuk mempertahankan mutu pangan dan melindungi pangan dari kerusakan. 7. Humektan. Humektan atau humekson adalah bahan tambahan pangan untuk mempertahankan kelembaban pangan. 8. Pelapis. Pelapis atau glazing agent adalah bahan tambahan pangan alami maupun sintesis untuk melapisi permukaan pangan sehingga mencegah kehilangan air serta memberikan efek perlindungan atau penampakan mengkilap. 9. Pemanis. Pemanis atau sweetener adalah bahan tambahan pangan berupa pemanis alami dan pemanis buatan yang memberikan rasa manis pada produk pangan. 10. Pembawa. Pembawa atau carrier adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memfasilitasi penanganan, aplikasi atau penggunaan bahan tambahan pangan lain atau zat gizi di dalam pangan dengan cara melarutkan dan memodifikasi secara fisik bahan tambahan pangan lain atau zat gizi tanpa mengubah fungsinya dan tidak mempunyai efek teknologi pada pangan. 11. Pembentuk gel. Pembentuk gel atau gelling agent adalah bahan tambahan pangan untuk membentuk gel. 12. Pengatur keasaman. Pengatur keasaman adalah bahan tambahan pangan untuk mengasamkan, menetralkan, atau mempertahankan derajat keamanan pangan. 13. Pengawet. Pengawet adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. 14. Pengembang. Pengembang adalah bahan tambahan pangan berupa senyawa tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan volume adonan. 15. Pengemulsi. Pengemulsi atau emulsifier adalah zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. 16. Pengental. Bahan tambahan pangan ini berguna untuk mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. 17. Penguat rasa. Penguat rasa adalah bahan tambahan pangan untuk memperkuat rasa dan aroma yang telah ada dalam bahan pangan. 18. Pewarna. Pewarna adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan sintetis yang ketika ditambahkan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. 19. Propelan. Propelan adalah bahan tambahan pangan berupa gas untuk mendorong pangan keluar dari kemasan. Setelah mengetahui jenis-jenis BTM, sekarang kita akan melihat kegunaan dari BTM. Kegunaan BTM: 1. Mengawetkan pangan. 2. Membentuk pangan. 3. Memberikan warna. 4. Meningkatkan kualitas pangan. 5. Menghemat biaya. 6. Memperbaiki tekstur. 7. Meningkatkan cita
PPKM yang dilarang serta dampak negatifnya. 1. Formalin. Formalin dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan, ginjal, hati, dan paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kanker. Penggunaan formalin buatan untuk pengawet makanan jelas dilarang. 2. Boraks. Jika boraks masuk ke dalam tubuh Anda dalam jumlah yang besar, maka dalam periode yang singkat dapat menyebabkan beragam masalah kesehatan serius, berupa gangguan lambung, usus, hati, bahkan gagal ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. 3. Kalium bromat dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan dengan kemungkinan gejala termasuk mual, muntah, dan diare, menyebabkan sakit perut, penurunan produksi urin, tekanan darah rendah, kejang, kerusakan hati, dan ginjal, juga koma. 4. Asam borat. Pemakaian berulang dan berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Gejala dapat berupa mual, muntah, diare, suhu tubuh menurun, lemah, sakit kepala, anoreksia, ruam kulit, anemia, menimbulkan shock, dan jika dikonsumsi berulang dapat menyebabkan gangguan pada gerak pencernaan usus. 5. Asam salisilat. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat menyebabkan muntah-muntah, kejang perut, sesak nafas, asidosis, dan gangguan mental. 6. Dulsin. Pada tikus dapat menyebabkan kenaikan kerusakan sel adenomas liver, papiloma, rongga ginjal, dan kandung kemih, menyebabkan pembentukan batu. Pada manusia belum ada data, tetapi tidak layak digunakan sebagai pemanis. 7. Kloramfenikol. Adapun efek samping dari penggunaan kloramfenikol adalah sebagai berikut. 1. Reaksi hematologik berupa depresi sumsum tulang dan anemia aplastik. 2. Reaksi saluran cerna, yakni mual, muntah, diare, glositis, dan enterokolitis. 3. Sindrom Gray. 4. Menghambat fungsi penggabungan oksidasi hepatik yang dapat mengakibatkan penghambatan metabolisme obat seperti warfarin, fenitonin, dan tolbutamine. 5.